Dia muterin, dia jual dulu ke Malaysia, lalu China beli dari Malaysia. Nggak langsung. Kok bisa tuh ya? Cina beli ke Malaysia. Kok bisa tuh ya? Artinya apa? Minyak Malaysia lebih dipercaya daripada Indonesia. Langsung. Dan itu terbukti dari mana? Kapasitas produksinya si Malaysia itu sekitar 350.000 atau 500.000 barrel per hari. Per hari 300 sampai 500 ribu barrel per hari teman-teman ya. Kapasitas Nah itu Malaysia. secara resmi bilang mereka tuh nggak beli minyak dari Iran sejak tahun 2022. Angkanya itu Wih, nyaris nol. Tapi ada data yang aneh banget guys. Tahun 2025 itu Cina impor minyak dari sekitar Malaysia. 1,3 juta barrel per hari Dari dari Malaysia. Malaysia. Masalahnya guys, produksi minyak Malaysia sendiri cuma sekitar 500.000 barrel per hari. Kurang lebih sama kayak Indonesia. Jadi pertanyaannya nih, kalau Malaysia produksinya cuma segitu, terus sisanya Dari datang dari mana? mana ya? Nah ini bagian yang jarang dibahas orang. Ada satu area di laut lepas pantai Malaysia, itu dekat dengan Johor, namanya itu EOPL. Hai, hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, berjumpa lagi dengan saya, Hai Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya. Semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction lagi teman-teman ya. Reaction salah satu video yang bertajuk tentang Prabowo iri teman-teman ya. Prabowo semakin iri lah teman-teman. Minyak Malaysia itu lebih dipercaya daripada minyak Indonesia. Kenapa? Ya karena ada kualitasnya teman-teman ya. Sistem kerjanya juga jauh lebih baik Malaysia daripada Indonesia. Oke, seperti videonya, jom teman-teman ya kita simak bersama-sama. Let's go. Dan salam sejahtera. Hari ini saya nak berkongsi Waalaikumsalam. teknik macam mana kita nak elakkan pokok sawit kita trek. Okey, teknik ni adalah saya menggunakan teknik. Jadi cara teman-teman, cara memanen pokok sawit teman-teman ya. Oke, bukan pokoknya sih, buahnya, buah sawit. 500 gram saja. Pastikan selepas potong buah yang terakhir anda kena tabur baju ataupun pupuk di sekeliling. Pastikan. Okey, tengok teknik yang saya amalkan tak ada bunyi jantan. Tengok, jom. Buka sebatang. Tengok ini. Tak ada straight nampak ni. Dia akan terus ke tiga lapis. Tengok. 1, 2 dan 3. Tengok. Dia tak ada track, tak ada bunyi jantan. Lagi sini. Tengok. Perawatan kena bersih semua, kena bersih. Keliling pokok kena bersih, tak ada gumput tengok, keliling tengok. Kecil ya pokok sawitnya teman-teman, tapi buahnya lumayan lah. Mungkin berproses juga pokok sawit untuk jadi besar ya. 3 lapis, tak ada track tengok. Tengok. Bukan sebatang ni, tengok lagi. Tengok tak ada track. Tengok buah keliling. Ada basak lagi tu, tengok ni. Ada lagi. Jalan. Tengok. Tengok sana. Tengok lagi. Tengok ni. Okey. Tengok, di bawah air, tengok. Okey. Teknik yang saya gunakan adalah saya namakan teknik ke arah yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Jangan lupa tengok. Ramai orang nampak berita diesel. Itu teknik cara merawat kebun sawit, cara merawat sawit teman-teman ya. Ini diesel Malaysia dihantar ke mana ini? Kemana ini? Dari Malaysia dihantar ke Filipina, terus marah. Kenapa minyak kita bagi kat orang luar? Sebenarnya, kita kena faham satu benda penting. Bukan semua yang diproses di Malaysia adalah milik Malaysia. Contoh mudah, kereta Porsche dipasang di Kedah dan Mercedes-Benz dipasang di Pahang. Tapi kereta tu bukan milik Malaysia sebab kita cuma pasang, owner sebenar tetap syarikat asal. Sama juga kes minyak, Vitol Group, syarikat perdagangan minyak global dari Switzerland, beli minyak dari luar, hantar ke Pengerang untuk tapis, jadi diesel, kemudian ambil balik dan hantar ke Filipina kerana ada pembeli di sana yang beli dari Vitol. Jadi tak boleh kita kata minyak tu milik Malaysia hanya sebab ia diproses di sini. Senario lain, Vitol bawa diesel dari luar, buat pemindahan kapal ke kapal di Tanjung Pelepas sebelum hantar ke Filipina. Itu cuma transit, bukan pemilikan. Dan penting juga,
Petronas dah jelaskan mereka tidak terlibat, malah kerajaan sahkan diesel itu bukan berasal dari Malaysia. Kesimpulannya mudah, dalam dunia perdagangan global, pemilikan bukan ditentukan oleh lokasi, tapi oleh siapa yang beli dan siapa yang bayar. Itu yang bermasalah. Kemudian Iran nyelundupin Cina, dalam tanda kutip nyelundupin secara legal ya artinya. Dia muterin, dia jual dulu ke Malaysia, lalu China beli dari Malaysia. Nggak langsung. Kok bisa tentunya? Cina beli ke Malaysia. Kok bisa tentunya? Artinya apa? Minyak Malaysia lebih dipercaya daripada Indonesia. Langsung. Dan itu terbukti dari mana? Kapasitas produksinya si Malaysia itu sekitar 350.000 atau 500.000 barrel per hari. Per hari. 300 sampai 500.000 barrel per hari teman-teman. Kapasitas produksi minyak di Malaysia. Nah, ini pertanyaannya juga. Oke. Tapi China melaporkan gue beli minyak dari Malaysia 1 juta lebih. Bisa jadi China bohong dong teman-teman. China melaporkan bahwa beli minyaknya ke Malaysia itu 1 juta barrel per hari. Padahal Malaysia hanya mampu memproduksi 350.000 sampai 500.000 barrel per hari. Dari mana 500-nya teman-teman ya? Bisa jadi China bohong. Untuk yang 1 juta mungkin di bawah 500.000 barrel per hari teman-teman. Terus minyaknya siapa selebihnya? Kan nggak mungkin ngambil dari Indonesia. Kaya raya Betul. kita kalau kayak gitu. Tapi Malaysia dapat cuan juga tuh ya. Dapat cuan. Karena kan dia dagang. Nah, Nggak, ngapain sih bisa? China capek-capek harus emang Hebat berarti Malaysia. ada sisi ketak. Saya mai ke kompleks Tanjung Bin nak bagi Hentikan fitnah Malaysia ekspor minyak ke Filipina. hampa Oke. faham. Oleh kerana isu ni besar, bukan saja besar tetapi ramai menggunakan isu ni, menunggang isu ni untuk menyebarkan fitnah. Yang akhir sekali, saya buat keputusan untuk pergi tengok sendiri. Dan sekarang saya berada di atas jambatan Sungai Pulai. Dan di belakang saya, kelihatan satunya adalah Pelabuhan Tanjung Pelepah. Yang keduanya adalah Kompleks ATB ataupun Kompleks Asia Tanjung Bin. Yang mana kompleks ini, komponennya adalah, kalau kita tengok, ada 61 tangki di daratan. Lepas tu ada pipe yang menyambungkan kepada terminal, terdapat 6 terminal di situ. Dan peranan utama kompleks ini adalah untuk mengimport minyak, storage di situ, bukan saja minyak mentah tetapi juga minyak yang diproses, storage dan selepas itu diekspor. Dan peranan ini dimainkan oleh satu syarikat daripada Dutch, daripada Belanda yang mempunyai ibu pejabat di Switzerland dan juga ibu pejabat di Singapura. Jadi syarikat ini namanya adalah Syarikat Vitol dengan anak syarikat VTTI. Yang mereka ni kerjasama dengan syarikat perkapalan negara kita, MISC, yang melaksanakan operasi di sini. Jadi operasinya apa? Import minyak mentah dan juga minyak-minyak yang telah diproses dan selepas itu diekspor ke negara luar. Jadi itulah peranan utama. Jadi sebab tu kalau disebut Tanjung Bin, maka dia tidak ada kena-mengena dengan Pengerang. Maka dia tidak ada kena-mengena dengan Petronas. Sebab Pengerang lokasinya adalah di sebelah timur sana, iaitu di daerah Kota Tinggi. Yang mana di sini operasinya dilaksanakan oleh Petronas dan juga Aramco dan mereka adalah kilang loji yang tapis minyak, kepunyaan Petronas dan juga Aramco. Jadi apabila kita sebut Tanjung Bin, kalau minyak yang diekspor ke Filipina itu puncanya daripada Vitol Tanjung Bin, maka dia tidak ada kena-mengena dengan Petronas. Dia tidak ada kena-mengena dengan minyak dalam negara kita. Saya kira kepada masyarakat di luar sana, dengan penjelasan ini, kita stop semua fitnah yang berlegar di kalangan kita. Kerana sebelum ni pun telah di-explain oleh Petronas. M10, negara kita telah explain semua ni. Tapi disebabkan oleh mereka nak guna isu ni, tunggang isu ni untuk fitnah, maka mereka gunakan juga. Saya harap selepas ni tidak ada lagi fitnah yang menunggang isu ini. Fitnah berarti teman-teman ya. Fitnah. Oke. Beginilah potret nyata dua raksasa produsen kelapa sawit dunia, Indonesia dan Malaysia. Indonesia tercatat memiliki luas kebun sawit mencapai 16,38 juta hektar, sedangkan Malaysia hanya 5,7 juta hektar. Angka ini menunjukkan bahwa lahan Indonesia hampir 3 kali lipat lebih luas dari negeri jiran. Tapi ketika kita membandingkan dari segi hasil panen per hektar, ceritanya menjadi berbeda. Produktivitas sawit Malaysia per hektar bisa mencapai 4 hingga 6 ton sekali panen, sedangkan di Indonesia rata-rata hanya 3,5 hingga 3,6 ton. Tak hanya itu, Kok bisa teman-teman ya?
Padahal produksinya jauh lebih besar Indonesia daripada Malaysia, tapi hasilnya yang menghasilkan panennya itu jauh lebih besar Malaysia daripada Indonesia. Kenapa? Artinya apa teman-teman? Artinya kinerja daripada sistem di Malaysia jauh lebih baik daripada kinerja sistem di Indonesia teman-teman. Ini loh perbandingan 4 sampai 6 ton per hektar, sedangkan Malaysia 3,5 sampai 3,6 ton per hektar. Jauh teman-teman ya. Sistem pemasaran dan stabilisasi harga juga berbeda. Di Malaysia, pemerintah menggunakan mekanisme pajak dan iuran dari perusahaan sawit untuk menjaga stabilitas harga. Sistem ini memungkinkan petani dan pengusaha merencanakan kegiatan usahanya dengan lebih pasti. Sementara itu, di Indonesia, harga sawit sangat bergantung pada dinamika pasar global. Beda dengan Fluktuasi Malaysia. harga yang tinggi tentu saja membuat petani berada dalam ketidakpastian. Dari sisi hilirisasi, perbedaan antara kedua negara ini pun cukup mencolok. Malaysia memiliki lebih dari 260 produk turunan sawit, termasuk produk kesehatan seperti tocotrienol yang sangat mahal, bahkan bisa mencapai $800 Amerika per kilogram. Sebaliknya, Indonesia baru mencapai sekitar 179 produk turunan. Artinya, nilai tambah dari produk kelapa sawit Malaysia jauh lebih tinggi dan menyumbang devisa yang besar bagi negaranya. Meskipun Indonesia memiliki luas lahan yang lebih besar, Malaysia unggul dalam produktivitas, hilirisasi Unggul produk, Malaysia. dan stabilisasi harga, berkat dukungan riset, teknologi, dan kebijakan pemerintah yang efektif. Unggul Malaysia teman-teman ya, jauh lebih unggul Jadi daripada guys, Cina itu Malaysia. secara resmi bilang mereka tuh nggak beli minyak dari Iran sejak tahun 2022. Angkanya itu Wih. nyaris nol. Tapi ada data yang aneh banget guys. Tahun 2025 itu Cina impor minyak Dari sekitar Malaysia. 1,3 juta barrel per hari Dari Malaysia. Masalahnya guys, produksi minyak Malaysia sendiri cuma sekitar 500.000 barrel per hari. Kurang lebih sama kayak Indonesia. Jadi pertanyaannya nih, kalau Malaysia produksinya cuma segitu, terus sisanya Dari datang dari mana? mana ya? Nah, ini bagian yang jarang dibahas orang. Ada satu area di laut lepas pantai Malaysia, itu dekat dengan Johor, namanya itu EOPL. Nah, di titik ini kapal-kapal tanker tuh sering banget ketemu di tengah laut. Buat apa? Buat mindahin minyak dari satu kapal ke kapal yang lain. Jadi modusnya itu biasanya gini guys, tankernya itu berangkat dari Iran, saat mendekati wilayah tertentu, sistem pelacakan ais itu dimatiin. Begitu aisnya mati, kapal itu seperti hilang dari radar publik. Nah, beberapa jam atau beberapa hari kemudian dia muncul lagi. Tapi muatannya sudah pindah ke kapal yang lain. Kapal kedua inilah yang lanjut jalan ke China. Dan saat masuk ke pelabuhan, dokumennya bisa berubah. Asal minyak ditulis, asalnya dari Malaysia atau negara lain, bukan Iran. Nah, secara kertas semuanya itu terlihat legal, bersih. Tapi guys, ada yang lebih rumit lagi ya. Menurut beberapa pelacakan maritim, minyak ini kadang-kadang dipindah sampai 3-5 kali antar kapal. Dilakukan pada malam hari di area yang pengawasan itu longgar. Tujuannya cuma satu, bikin jejak asal minyak ini makin susah untuk ditelusuri. Dan mereka sebenarnya tidak pakai teknologi canggih-canggih banget, guys. Mereka pakai kapal-kapal tua, terus aisnya dimatikan, transfer di laut, dokumen diganti jadi dokumen yang baru dan legal. Dan yang pasti, China itu sangat diuntungkan sebab mereka dapat minyak dengan harga diskon. Gimana guys, menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Hah? Hah? Betul ke ni? Betul ke ni? Dia macam ni tau. Anak di rumah kelaparan, kera di hutan disusukan. Saya ulang lagi sekali. Anak di rumah kelaparan, kera di hutan disusukan. Tuan-tuan, saya harap berita ni tak benar lah. Saya harap benda ni rumours lah. Enggak benar sebenarnya Bang, enggak benar teman-teman. Ini fitnah daripada orang-orang luar terhadap Malaysia. Enggak ada Filipina terima 329.000 tong diesel daripada Malaysia. Enggak ada. Tapi rasa macam betul dah disahkan pun. Siap ada kenyataan rasmi daripada Shell kot, yang mengatakan bahawa yes, memang Filipina telah menerima 329.000 tong diesel dari Malaysia. Oh, tuan-tuan, saya tak berani nak komen, saya tak berani nak berikan pendapat kerana benda ni pun saya baru je baca tadi dekat post FB dan saya tak percaya tau. Tapi ada 2-3 artikel yang telah mengesahkan berita ni. Entahlah tuan-tuan, saya not sure. Pastinya ada. Ya memang sih gak apa-apa teman-teman kerjasama seperti itu ya, untuk mempererat diplomasi antara Malaysia dan Filipina. Artinya apa? Filipina itu masih membutuhkan Malaysia teman-teman ya, bukan Indonesia yang katanya produsen minyak terbesar di Asia bahkan di dunia minyak sawit teman-teman ya, yang dimana biodiesel B50 biodiesel milik Malaysia milik Indonesia semakin unggul. Faktanya banyak
negara-negara luar itu melirik Malaysia bukan Indonesia. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga please subscribe channel daripada Haimerbat TV ini. Baik, kita akhiri dan ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.